Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sesungguhnya segala puja-puji tentu hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa berusaha memujinya. Wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan secara mutlak hanya kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari tertimpa atas akibat efek amal buruk yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudilla lah, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tentu tidak ada manusia yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kerugian terbesar dalam kehidupan, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tentunya tidak ada manusia yang bisa memberi yang petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, falhamdulillah wal alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Kita sudah sepatutnya kita memperbanyak pujian kepada Allah Jalla wa Ala, karena begitu banyak nikmat dan juga segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin bisa kita hitung dan juga kita ukur. Di antaranya adalah keberadaan kita di bulan Ramadan. Keberadaan kita di bulan Ramadan adalah sesuatu yang harus disyukuri, terutama keberadaan kita di akhir bulan Ramadan, dan diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk bisa dengan izin Allah menghidupkan malam-malamnya, karena ini malam-malam yang istimewa yang Allah bahkan bersumpah dengannya. Dalam Al-Quran kita membaca wal fajr wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 menurut sejumlah ulama tafsir maknanya adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Sebagian ulama yang mengatakan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Tapi sebagian ulama menggabungkan pemahaman ini dan mengatakan kalau bicara siang harinya, maka 10 hari di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik. Namun kalau bicara malam, maka malam-malam terbaik ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentunya kan di dalamnya antara lain ada malam yang Nabi SAW mengatakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, maka barang siapa yang terhalang dari melakukan ibadah di dalamnya, sungguh dia terhalang dari sebuah kebaikan yang sangat besar, yang sangat agung. Artinya barang siapa yang tidak bisa memaksakan dirinya atau memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan, taufik, atau tidak menganggap penting malam tersebut sehingga dia tidak mau beribadah di malam-malam 10 hari terakhir ini, maka sesungguhnya dia terhalang oleh kebaikan yang sangat besar, yang sangat banyak. Bagaimana tidak? Karena Lailatul Qadar adalah malam yang begitu mulia. Setidaknya Lailatul Qadar Al-Qadar maknanya menurut sejumlah ahli tafsir setidaknya berputar pada 3 makna. Al-Qadar dalam Al-Quran yang pertama maknanya asyaraf, artinya kemuliaan. Kenapa disebutkan mulia? Allah sebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkannya atau Al-Quran di Lailatul Qadar. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu mulia. Al-Quran merupakan kalam yang zat yang maha mulia, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Kepada siapa? Nabi dan Rasul yang paling mulia. Fi ashrafil buq'ati ala wajhil ardh, dan juga disampaikan di muka bumi yang paling mulia di muka bumi, Makkah. Pada bulan yang paling mulia, Ramadan, menggunakan bahasa yang paling mulia, bahasa Arab. Oleh karenanya malam juga diturunkannya tentu menunjukkan dia sangat mulia.
Sehingga ketika disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kata para ulama antara lain Abdullah bin Abbas, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Allah menurunkan Al-Quran pada satu malam sekaligus dari al-lauh al-mahfuz, ya, di langit ketujuh, ila baitul izzah minas sama'id dunya, ke baitul izzah di langit dunia. Kenapa menjadi mulia dan satu malam? Karena diturunkan sekaligus, ya, dari al-lauh al-mahfuz. Al-lauh mahfuz artinya secara makna bahasa lembaran yang terjaga. Disebut demikian karena lembaran ini berisi semua hal yang ada di alam semesta, semua yang terjadi, ya, di semua zaman sebelum alam semesta diciptakan hingga akhir nanti kiamat, semua tertulis di dalamnya, ya, dan dia terjaga dari perubahan, merupakan ketentuan takdir yang telah Allah tuliskan, dan dia mahfuz, terjaga dari perubahan, dan juga mahfuz, ya, terjaga dari pencurian kabar syaitan. Termasuk di dalamnya Al-Quran yang Allah turunkan ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Dari langit dunia diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW oleh malaikat Jibril selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Dan diturunkan tidak selalu di bulan Ramadan. Terkadang di bulan haji, terkadang di bulan Syawal, ya. Tapi yang diturunkan pertama kali adalah seluruh Al-Quran dari langit ketujuh ke Baitul Izzah di langit dunia, sehingga ini menunjukkan kemuliaan dari Al-Quran. Makna kedua, Lailatul Qadar, maknanya qadar artinya sempit. Artinya sempit. Kenapa dinamakan sempit? Karena dalam Al-Quran banyak ayat yang bermakna Al-Qadar artinya sempit. Contohnya dalam surat Al-Fajr ayat 16 Allah berfirman, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah. Adapun ketika Allah menguji manusia, faqadara alaihi rizqah, lalu Allah membatasi rezekinya, mempersempit rezekinya. Fayaqul, maka dia akan berkata, Rabbi ahana, Rabbku telah menghinakanku, Allah telah menghinakanku. Tentunya kesempitan harta itu bukan berarti seseorang dihinakan. Bisa jadi itu memang ujian dari Allah. Tapi intinya di ayat tersebut Allah menggunakan kata qadara alaihi, Allah sempitkan rezekinya. Doyik. Kenapa disebut sempit? Karena di ayat surat Al-Qadar kita juga mendapatkan ayat tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim. Pada malam tersebut, ya, malaikat dan juga ruh turun ke bumi, sehingga menjadi sempit karena malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Nabi SAW katakan, inni arama la tarawun, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Wa asma'u ma la tasma'un, dan aku mendengar apa yang kalian tidak pernah dengar. Atau tetis sama, langit itu berdelit, menahan berat. Lalu dia katakan tidak ada tempat seluas 4 jari di langit sana kecuali ada malaikat yang tengah bersujud kepada Allah. Jadi sesak langit itu oleh malaikat yang bersujud. Dan mereka turun pada malam Lailatul Qadar. Yang kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan tanggal berapa. Bilang ada yang kemarin, kemungkinan besar kemarin. Jadi para ulama katakan, ya, bahkan Nabi mengatakan aku dibuat lupa. Jadi kita tidak bisa memastikan kapan sebenarnya Lailatul Qadar. Di antaranya mereka salamun hiya hatta matla'il fajr. Mereka menyampaikan salam, di antara maknanya kata ahli tafsir, menyampaikan salam maksudnya apa? Mendoakan sampai pagi hari orang yang beribadah menghidupkan malam-malam tersebut. Antara lain mereka yang menghidupkan malam tersebut khususnya di masjid, bagi laki-laki disebutkan khusus bahwa mereka diberikan salam, didoakan maksudnya. Didoakan. Mereka yang menghidupkan malam tersebut. Makna yang ketiga dari Al-Qadar artinya takdir.
Kita sering dengar qada dan qadar. Dari mana kata takdir? Antara lain tadi surat Al-Qadar Allah sebutkan ayat 3. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat dan juga Jibril turun dengan izin Rabbnya min kulli amr, membawa segala macam urusan. Membawa segala macam urusan ini maksudnya membawa catatan takdir. Dalam surat Ad-Dukhan juga Allah sebutkan ya, ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malamnya diputuskan segala perkara yang memiliki hikmah. Maksudnya apa? Takdir. Malam itu adalah malam diberikannya catatan takdir sanawi, catatan takdir tahunan kepada para malaikat yang bertugas. Catatan takdir siapa? Semua orang, semua makhluk. Di malam tersebut diberikan catatan takdir apakah seseorang dari Lailatul Qadar ini sampai Lailatul Qadar depan, apakah dia akan mengalami kebahagiaan ataukah dia akan mengalami kesengsaraan, apakah dia nanti diberikan kesehatan ataukah dia nanti mendapatkan sakit, ataukah dia nanti akan diberikan panjang umur sampai Ramadan berikutnya, atau bisa jadi subhanallah ini catatan takdir tahunan terakhir dia. Ya, tutup buku setelah ini, subhanallah. Bisa jadi yang diberikan malaikat, ya, ini adalah catatan takdir terakhir. Bisa jadi tahun itu dia diwafatkan oleh Allah. Ya, itu makna yang ketiga. Malam tersebut diturunkan ketentuan takdir. Oleh karenanya, semua makna Lailatul Qadar adalah makna yang begitu dalam dan agung. Maka sungguh berbahagia mereka yang beribadah menghidupkan malam-malamnya. Pertama, kita beribadah di malam yang mulia. Terus yang kedua, kita beribadah setidaknya di malam yang dipenuhi oleh malaikat yang mereka mendoakan, ya, orang yang beribadah di malam tersebut. Mereka yang sholat, mereka yang berdoa di malam tersebut. Maka mereka mendapatkan keberuntungan yang hebat, yang agung. Dan juga apa? Tadi turunkannya takdir. Maka juga berbahagia mereka yang berdoa, meminta keselamatan, meminta keberuntungan di malam tersebut. Ini adalah satu ibadah agung dalam iktikaf. Seseorang yang beriktikaf, seseorang yang berdiam diri di masjid, ataupun juga ibadah yang agung di malam Lailatul Qadar, berdoa. Kenapa? Nabi SAW katakan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang menolak al-qada, ketentuan Allah, kecuali doa. Artinya ketika malam diturunkannya catatan takdir, seseorang berdoa, ya Rabb, berilah aku keselamatan, berilah aku kesehatan, berilah aku keluarga yang harmonis, berilah aku ini dan itu. Kalau Allah kabulkan, bisa jadi catatan takdir yang ada di tangan malaikat ini berubah. Lalu apa? Dirubah menjadi lebih baik. Harusnya dia bisa jadi mendapatkan kesialan di catatan takdir tersebut karena dia berdoa, kemudian dirubah. Mungkin sebagian kita bingung, loh, bukannya takdir kan sudah ditetapkan, tidak ada yang berubah, gitu ya. Jawabannya, catatan takdir itu ada berbagai macam. Catatan takdir ada yang di Lauhul Mahfuz, yang di sisi Allah, itu tidak mungkin berubah. Tapi kalau catatan takdir yang ada di malaikat, itu bisa berubah. Itu yang dipahami sebagian ulama. Sama seperti seseorang melakukan suatu perbuatan, dia bisa merubah takdir. Yaitu contohnya Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, man sarrahu, barang siapa yang senang, an yubsatu lahu fi rizqi, untuk dilapangkan rezekinya, wa yunsha'u fi athari, lalu kemudian usianya dipanjangkan, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Di situ disebutkan
Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, rezekinya dilapangkan, sambung silaturahmi. Mungkin kita berpikir bukannya namanya usia sudah ditentukan, juga rezeki juga sudah ditentukan. Betul. Yang di lauh mahfuz, tapi catatan takdir malaikat itu bisa berubah. Maksudnya apa? Dengan doa seseorang, ya, dia minta kebaikan kepada Allah, bisa jadi seharusnya tadi dia ditentukan di tahun tersebut mendapatkan kerugian, mendapatkan penyakit, mendapatkan kecelakaan, naudzubillah. Tapi dia senantiasa berdoa minta keselamatan. Maka kemudian Allah berubah catatan takdir yang ada di malaikat. Namun perubahan tersebut semua sudah terdokumentasi secara lengkap di Al-Lauh Al-Mahfuz. Itulah para ulama pahami dari surat Ar-Ra'd ayat 39. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 Allah berfirman, "Yamhullahu may yasha'u wa yuthbit." Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah tetapkan. Maksudnya apa? Allah hapuskan ketentuan yang Allah kehendaki. Bisa jadi catatan takdir, tadi di catatan takdir malaikat, ada seharusnya tadi dia celaka, Allah hapus. Karena bisa jadi dia berdoa di malam-malam mulia ini. Wa yuthbit, sebaliknya bisa jadi dia menginginkan kebaikan, Allah tetapkan bagi dia ketetapan kebaikan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab, ada Al-Lauh Al-Mahfuz. Jadi semua tersebut sudah terdokumentasi dengan baik di Lauh Mahfuz. Apa hikmahnya? Kenapa catatan takdir malaikat sama Allah berbeda? Menunjukkan ilmu yang mutlak hanya ada di sisi Allah. Malaikat hanya tahu apa yang mereka dikasih tahu sama Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Jadi ilmu yang mutlak ada di sisi Allah. Oleh karena itu betapa agungnya doa. Doa begitu agung. Nabi SAW mengatakan, ma min muslim yad'ullaha bida'watin. Tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah dengan sebuah doa. Laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Yang di dalam doa tersebut tidak ada unsur dosa dan juga tidak ada unsur memutus silaturahmi. Tidaklah seorang berdoa kepada Allah yang di dalamnya nggak ada unsur dosa. Dia bukan menginginkan keburukan, ya, misalnya menginginkan kemaksiatan, bukan. Dia menginginkan kebaikan. Dan juga tidak ada unsur memutus silaturahmi di dalamnya. Illa atahu Allahu ihda thalath, kecuali Allah akan memberinya satu dari 3 perkara. Ini penting. Kadang kita kalau berdoa, sering kita merasa sudah berdoa lama banget, tapi kayaknya Allah akan ngabulin. Tar dulu, tenang dulu, pahami dulu bagaimana doa itu. Karena tadi kata Nabi SAW, tidak seorang muslim berdoa dengan doa yang di dalamnya tidak ada unsur dosa ataupun memutus silaturahmi, illa atahu Allahu ihda thalath, kecuali Allah akan memberinya satu dari 3 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, imma an yu'ajjila lahu fid dunya. Yang pertama bisa jadi Allah segerakan permintaannya di dunia. Ya Allah, berikanlah aku sebuah rumah yang lapang, yang di sana aku bisa bersama keluargaku berkumpul. Dia berdoa terus Allah berikan. Ya Allah, anakku ingin masuk kedokteran, mudahkanlah dia. Berdoa terus ibunya, Allah berikan. Allah, ya Allah, aku ingin jabatan ini, semoga itu membawa kebaikan bagi Allah, berikan. Ini kemungkinan pertama. Yu'ajjil lahu fid dunya, Allah segerakan keinginannya di dunia. Ini kemungkinan doa yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, wa imma an yudakhira lahu biha fil akhirah, atau yang kedua Allah simpan doanya tersebut menjadi pahala yang besar nanti di akhirat.
Imma an yudakhiraha lahu fil akhir. Ada orang sakit, ini orangnya soleh, dia sakit, berdoa terus minta kesembuhan. Ada uang, dia umroh, berdoa di sana di tanah suci, minta kesembuhan. Tapi kasihan gak sembuh-sembuh. Kayaknya doanya gak dikabulkan. Jangan sangka. Bisa jadi apa? Sampai meninggalnya gak sembuh-sembuh. Bisa jadi dia masuk ke kategori kedua, menjadi simpanan pahala besar nanti di akhirat. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ada dua orang yang masuk surga. Salah seorang dari mereka kemudian masuk surga dan diberikan pemberian yang sangat agung, sangat dahsyat, sampai-sampai membuat orang yang kedua iri. Lalu dia bertanya, ya Allah, kenapa dia bisa mendapatkan pemberian yang begitu hebat? Lalu dikatakan, dahulu di dunia dia mendapatkan sakit, lalu dia bersabar. Apakah dia berdoa? Pasti berdoa. Orang sabar pasti berdoa. Dan ini simpanan pahala bagi dia. Saking besarnya pahala yang diberikan, simpanan balasan dari di akhirat, sampai-sampai orang kedua tadi mengatakan, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia, lalu irislah kulitku agar aku bisa merasakan sakit, lalu aku bisa bersabar sebagaimana dia, lalu akan mendapatkan pemberian yang seperti dia dapatkan. Subhanallah. Ya. Ini yang kedua, doa itu belum tentu. Ini orang berdoa terus menerus, tapi sampai meninggal gak sembuh-sembuh. Jangan bilang, mungkin gak dikabulkan. Enggak. Bisa jadi Allah ganti nanti dengan pahala yang besar, dengan balasan yang besar. Yang ketiga, kata Nabi SAW, ya, beliau katakan, wa imma an yasrif an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha. Yang ketiga, bisa jadi Allah palingkan dia dari keburukan yang setara dengan doanya. Maksudnya apa? Dia bisa jadi minta, ya Allah, dia berdoa dengan adabnya, berdoa dengan ininya, ya Allah, berikanlah aku, ya, misalnya usaha yang sukses, yang begini, ya, perdaganganku menjadi laris segala macam, berdoa terus. Tapi kok tahun ke tahun cuma biasa aja, bulan ke bulan kok penjualan saya nggak ini ya, nggak besar. Bisa jadi apa? Dia tidak tahu. Allah tidak berikan dia dagangan yang laris. Tapi seharusnya bisa jadi dia celaka, Allah selamatkan dia. Karena apa? Doanya memang nggak dikasih permintaannya, tapi Allah selamatkan dia dari sebuah kecelakaan misalnya. Kita mungkin pernah dengar ada pesawat yang jatuh, dulu saya ingat sekali ya, di daerah Tangerang, jatuhnya di perairan Tangerang ya, di atasnya Jakarta, baru lepas landas. Jatuhnya mungkin kita ingat, menukik sampai ratusan orang meninggal. Di antara orang yang mau berangkat itu, kalau masalah ke Pangkal Pinang ya, pesawatnya itu, ada orang yang mau menghadiri sebuah acara, sebuah instansi yang artinya itu acara itu penting sekali bagi dia. Ya, mungkin kayak pemberian jabatan atau apa, setelah terima jabatan, penting sekali bagi dia. Yang pasti dia sudah minta tuh supaya bisa dapat jabatan tersebut, berdoa pasti. Tapi subhanallah, Allah jadikan dia terlambat. Waktu terlambat dia nyesel, ini acara penting sekali, saya nggak bisa berangkat. Tapi subhanallah, sejam kemudian dia bersyukur. Kenapa? Semua orang yang berangkat meninggal, ya, jatuh pesawatnya. Artinya dia memang tidak dapat serah terima momen yang penting tersebut, ya, yang sakral tersebut, ya, yang bagi karir dia. Ya. Tapi Allah selamatkan dia dari kecelakaan. Ya, Allah selamatkan dia dari keburukan yang seharusnya menimpanya di catatan takdir malaikat. Makanya ketika mendengar penjelasan Nabi SAW tersebut, para malaikat mengatakan, idzan nukthir, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Dalam sebuah riwayat kemudian Nabi SAW menjawab, Allahu Akbar, Allah itu lebih banyak pemberiannya. Berdoa saja, banyak berdoa. Ya. Inilah
keagungan dari doa. Maka hari-hari ini, apalagi kita masih saum, kita punya kuota untuk berdoa. Ya, orang yang berpuasa itu dia doanya tidak tertolak. Juga di malam-malam ini kita memperbanyak doa. Ya. Di antara doa yang agung adalah doa yang populer dibaca ketika malam yang dikira atau kita harapkan itu Lailatul Qadar. Ya. Maka kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai pemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Sebenarnya tidak pasti diartikan sebagai maaf, karena al-afu bahasa Arab ini kosakatanya sangat banyak. Sehingga kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu tidak lengkap. Kalau kita kan maaf ya maaf, namanya maaf gitu saja. Orang Indonesia kalau bilang maaf ya udah saya maafin, tapi masih ada dendam, bisa jadi. Jadi nggak tepat sebenarnya, kita sulit menerjemahkan kalau ke bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau al-afu dalam bahasa Arab itu ketika seseorang dia minta al-afu, maka selain diampuni juga catatan dosanya dibersihkan. Ya, bukan sekedar ditutup saja. Diampuni ya sudah, tapi catatan dosanya juga dibersihkan. Artinya apa? Ya, sebagian ulama memahami efek dari dosa yang dia lakukan juga dihilangkan. Kadang seseorang na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik, seseorang melakukan dosa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Dia sudah bertobat, hijrah, tapi dia merasakan, oh ini karena dosa saya dulu nih. Ya, dia merasakan, akhirnya merasa kemana? Ke anaknya, ada efeknya. Oh ini dosa saya dulu, saya nggak jaga harta saya, atau naudzubillah seseorang jatuh ke perzinahan, naudzubillah, saya sekarang merasakan efeknya. Ya. Nah, al-afu kalau diterima doa kita minta al-afu ini artinya selain kita diampuni, juga efeknya kita dihilangkan. Ini doa yang sangat agung. Apalagi doa yang sangat agung kita bisa baca di hari-hari ini dan juga malam-malam ini. Di antara doa yang paling agung yang bisa kita baca di hari-hari ini adalah doa yang kita semua hampir hafal. Tapi seringkali karena hafal dan sering dibaca, kita lupa memaknainya dan juga kita meremehkan doa ini. Itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat yang mulia Anas bin Malik yang pernah menemani Nabi SAW sepanjang 10 tahunan, sejak beliau usia 10 tahun, ya, menjadi membantu Nabi SAW di rumahnya. Suatu saat pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, Qatadah, seorang tabi'in, murid sahabat. Beliau mengatakan, ayu da'watin kana akthar min ma yad'uha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan doa apa yang dahulu paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Anas, beliau mengatakan doa yang paling sering Nabi SAW baca, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama seperti yang kita dapatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Hanya ditambah Allahumma. Allahumma artinya ya Allah. Ya, ini doa yang paling Nabi SAW sering baca. Wa kana Anas idza arada an yad'uwa bi da'watin da'a biha. Dan Anas bin Malik ya, radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia ini, kalau beliau berdoa, beliau senantiasa berdoa dengan doa ini. Dengan doa ini, ya. Sebagaimana disebutkan oleh sejumlah tabi'in,
Mereka mengatakan, kuntu inda Anas bin Malik. Aku pernah bersama dengan Anas bin Malik. Ya. Lagi ngumpul kayak perkumpulan seperti ini bersama tabi'in lain, ya. Kami bersama Anas. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, inna ikhwanaka yuhibbuna an tad'u lahum. Sesungguhnya saudara-saudaramu ini itu senang kalau Anda berdoa untuk mereka, atau mereka menginginkan supaya Anda bisa mendoakan mereka, ya, wahai Anas. Kemudian beliau mengucapkan, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Beliau berdoa dengan doa itu. Kemudian mereka tuh saling bercakap-cakap satu sama lainnya, ya. Sampai kemudian akan mereka bangun setelah beliau berdoa tadi, mereka ngobrol, lalu kemudian mereka bangun. Kemudian Abu Hamzah, ya, seorang tabi'in, mengatakan lagi, inna ikhwanaka yuriduna al-qiyam fad'ullahu lahum. Sesungguhnya saudara-saudaramu ini mereka mau pergi, ya, mau bangkit dan pergi, maka berdoalah untuk mereka. Lalu kemudian Anas mengatakan, aturiduna an tusyaqqiqa lakumul umur. Kalian ingin mempersulit urusan. Maksudnya, tadi kan saya sudah berdoa, terus dia dimintai berdoa lagi. Kalian ingin mempersulit urusan. Beliau kata, maksudnya begini, orang-orangnya ini yang hadir di situ, mereka menganggap itu kan doa biasa. Rabbana atina itu doa biasa kita. Pingin sesuatu yang spesial, mungkin ya Allah berikanlah mereka begini, berikanlah mereka begitu. Pingin seperti itu maksudnya. Makanya ketika berdiri diminta lagi Anas untuk berdoa, ya, mereka mau pergi. Tadi kata Anas, kalian ingin mempersulit urusan, ya. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya, ya, idza atakumullahu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sesungguhnya bila Allah telah memberikan kepada kalian di dunia hasanah dan juga di akhirat hasanah, wa waqakum 'adzaban nar, dan Allah telah melindungi kalian dari azab neraka, faqad atakum al-khair kullah, maka Allah telah memberikan semua kebaikan. Ya. Artinya apa? Kalau saya mendoa itu sudah cukup sebenarnya, gak usah kalian minta spesifik lagi, minta begini, minta begini. Kalau saya sudah berdoa seperti itu, kita sudah berdoa, udah selesai urusan kita maksudnya. Ya. Subhanallah. Ya. Makanya Ibnu Katsir menyebutkan, ya, dalam tafsirnya surah Al-Baqarah ayat 201, ya, ketika Allah menyebutkan di ayat sebelumnya, ayat Al-Baqarah ayat 200, ada orang-orang yang berdoa kepada Allah hanya minta dunia saja, akhirat enggak. Dan itu banyak. Di kita juga banyak orang berdoa, datang ke tanah suci atau di malam waktu-waktu yang mustajab. Redaksinya beda, tapi maksudnya sama. Dia mintanya dunia, ya Allah, usaha saya, ya Allah berikanlah saya jabatan, ya Allah, dunia saja. Anak saya, ya Allah, masukkan ke ITB, masukkan ke kedokteran, dunia saja yang diminta. Ya. Tapi dia nggak minta akhirat. Lalu ditunjukkan bahwa doa yang seorang muslim yang benar adalah minta kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Bukan hanya dunia saja, bisa bahkan akhirat lebih penting. Ya. Oleh karena itu kata Ibnu Katsir, fajama'at hadhihi da'watu kull khairin fid dunya wa sarafat kull syarr. Ya. Doa ini mengumpulkan semua kebaikan di dunia dan memalingkan semua keburukan di dunia. Fa inna kulla hasanah fid dunya, sesungguhnya semua kebaikan di dunia, tashmal, itu meliputi kulla matlubin dunyawi, itu meliputi semua permintaan duniawi. Contohnya apa? Kebaikan dunia ini. Al-afiyah, perlindungan, kesehatan. Wa darur rahbah, rumah atau tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang disukai.
wa zaujah hasanah, pasangan yang baik, pasangan yang cocok, pasangan yang menyenangkan hati kita. Wa rizqan wasi', rizki yang luas. Wa ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa amalun salih, juga amal-amal saleh. Wal markab hayyin, kendaraan yang nyaman, kendaraan yang enak kita kendarai. Wa thana'un jamil ila ghairi dzalik. Begitu pula dengan reputasi yang baik. Jadi kata Ibnu Katsir, ketika kita minta fid dunya hasanah, itu kita minta al-afiyah, minta perlindungan, kesehatan, minta juga kita rumah yang nyaman, yang lapang. Kita juga minta, walaupun misalnya tidak diberikan yang lapang, tapi selalu merasa di rumah itu lapang. Karena betapa banyak orang yang secara hitungan rumahnya luas, tapi di dalam terasa sempit. Efek psikologis bisa jadi tidak harmonis. Tapi di sini diminta supaya rumah yang lapang, pasangan yang pasangan yang baik, kendaraan, juga reputasi. Kadang orang punya semuanya, punya kendaraan bagus, punya rumah yang indah, punya pasangan yang cantik, yang ganteng, tapi nggak harmonis, sempit rasanya. Atau punya itu semua, tapi tidak punya reputasi yang baik, di masyarakatnya dikenal ini orang yang buruk, ini orang yang tidak baik, sehingga juga nggak ada gunanya dia itu semua. Ketika misalnya dia dibenci oleh masyarakat misalnya, ini minta kebaikan semuanya. Kemudian juga amal hasanah fil akhirah, kebaikan di akhirat, kata Ibnu Katsir, fa'ala dzalika dukhulul jannah, yang paling tinggi adalah masuk ke dalam surga. Wa tawabi'uhu min al-amni min al-faza' al-akbar fi adasati wa taysir al-hisab wa ghairi dzalik. Begitu juga dengan hal-hal yang mengikutinya, masuk surga dan hal-hal yang mengikutinya. Contohnya, kita mendapatkan keamanan saat dibangkitkan, karena ketika dibangkitkan, sangkakala ditiup itu semua akan terkaget-kaget, ketakutan semua. Yang diberikan keamanan, juga kemudahan dalam hisab, dan juga semua umur akhirat, semua urusan akhirat dimudahkan. Adapun dilindungi dari api neraka, maksudnya taisir asbabihi fid dunya, kita dimudahkan untuk menjauhi penyebab-penyebab masuk neraka ketika di dunia. Seperti Allah memudahkan kita menjauhkan hal-hal yang haram dan dosa. Wa tarkis syubuhati wal haram, dan juga Allah mudahkan kita meninggalkan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang rancu dalam, khususnya dalam agama, hal-hal yang halal dan haram bercampur aduk. Allah mudahkan. Itu makna dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga doa yang agung ini disebutkan oleh Al-Qasim Abdurrahman, salah seorang ulama salaf. Beliau katakan, man u'tiya qalban syakira, barang siapa yang diberikan qalbu yang senantiasa bersyukur, wa lisanan dzakira, dan lisan yang selalu berzikir, wa jasadan sabira, dan jasad yang selalu sabar, tidak mengeluh, faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa wuqi'a adzabun nar. Semoga telah dia diberikan kebaikan di dunia dan akhirat dan dilindungi dari api neraka. Nah, ini artinya menurut beliau, kalau seseorang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kalau dikabulkan, antara lain tandanya qalbun syakira, hatinya selalu bersyukur, wa lisanan dzakira, lisannya selalu berzikir kepada Allah, wa jasadan,
Ya, sabirah, dan juga jasad yang senantiasa bersabar, ya, dengan kelelahan dunia, dengan segala macam cobaan dia bersabar, hatinya bersyukur, lisannya selalu berucap puji kepada Allah. Maka itu dia sudah mendapatkan di dunia dan akhirat kebaikan dan dijaga dari api neraka, kata sebagian ulama salaf. Ya. Ada juga hadis yang menarik dalam Sahih Muslim, disebutkan ada seseorang, ya, bahwa Nabi SAW pernah mengunjungi seorang laki-laki Muslim yang dia mengalami sakit dan dia hanya meringkuk saja di rumahnya, artinya sakitnya cukup parah, gak bisa ngapa-ngapain. Lalu ketika Nabi SAW mengunjungi beliau bertanya, hal tad'ullaha bisyai'in atau tas'aluhu iyyah? Kamu pernah berdoa sesuatu nggak kepada Allah atau meminta sesuatu? Melihat keadaan orang ini begitu memprihatinkan. Na'am, ya, saya pernah berdoa kepada Allah. Aku pernah berucap, Allahumma ma kuntu, ya, mu'aqibi bihi fil akhirah, ya Allah, apabila aku memiliki sesuatu hukuman yang akan diberikan di akhirat nanti, fa'ajilhu li fid dunya, maka segerakanlah untukku di dunia. Maksudnya apa? Ini niatnya sebenarnya orangnya bagus. Dia minta kalau misalnya saya punya dosa yang nanti akan disiksa saya dengannya di akhirat, saya minta segerakan saja di dunia supaya nanti maksudnya di akhirat tenang. Maka Nabi SAW mengatakan, Subhanallah, la tutiqu, ya, Maha Suci Allah, kau tidak akan mampu. Atau la tastati', kau tidak akan mampu. Ya. Fahal qulta, kenapa kamu tidak berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kamu tidak berdoa dengan berdoa itu? Ya. Artinya apa? Memang niat dia bagus, tapi jangan sok jago. Kalau kita minta disegerakan hukuman kita, habis kita, binasa. Ya. Kenapa nggak berdoa ini saja, kata Nabi SAW, dengan doa yang tadi kita sebutkan. Maka kemudian pada Allah, maka kemudian dia berdoa dengan doa tadi, fasyafahu, ya, kemudian Allah sembuhkan penyakitnya. Ya. Juga ada hadis yang menyebutkan di antara keagungan doa ini, ya, bahwasanya Nabi SAW ketika memutari Ka'bah, beliau melihat para malaikat itu bergelantungan di atas rukun Yamani menuju Hajar Aswad. Mereka mengucapkan amin, amin, dan amin. Amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kabulkanlah. Ya. Maka Nabi SAW mencontohkan doa yang paling penting tadi. Di tempat tersebut kita dicontohkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bahkan kalau beliau pernah tawaf, seluruh doanya cuma itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau hanya doa itu saja. Ya. Oleh karena itu, kalau Anda memiliki kelapangan dalam berdoa, jangan lupa untuk baca doa itu. Kalau Anda memiliki waktu yang sempit untuk berdoa, doa itu saja. Aduh, ini waktunya sempit nih. Katanya kalau sujud itu doa kita terkabul. Ya. Dan memang Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu aqrabu ma yakunu, ya, bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Momen terdekat seseorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah dalamnya doa. Kita lagi sholat berjamaah, lagi sholat malam,
Imamnya sujudnya nggak lama. Saya ingin berdoa. Doa apa? Itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kalau kesempatan kita sempit, kita ingin berdoa di waktu atau tempat mustajab, jangan lupa untuk doa ini. Ini doa yang sangat agung. Ya. Allahumma a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, kami persilakan. Saya mau tanya, Ustaz, Anda berdoa itu waktu kan saya menjelaskan yang Rabbana tidak hasanah, jadi Anda yang berdoa itu yang bagus itu, Ustaz, apakah kita menyebutkan detail apa yang kita inginkan atau tadi yang global saja? Seperti kita kayak merasa Allah tahu nggak ya kalau saya global banget, padahal kita pengen spesifik gitu, Ustaz. Ya, baik. Allahu a'lam bishawab. Di antara adab doa sebelumnya kita membaca puji-pujian kepada Allah. Ya. Misalnya juga kita mengakui kerendahan diri kita dan juga penuh dosanya kita. Di antaranya yang paling mudah kita membaca pembukaan bagi doa kita sebagaimana Dhunnun berdoa di perut ikan paus, Nabi Yunus. Beliau berdoa, la ilaha illa anta. Kita memuji Allah di sana. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kita akui la ilaha illa anta. Ya, tiada berhak, tidak ada ilah, tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Selama ini aku banyak melakukan kelalaian, kekurangan, dosa-dosa. Kita akui. Lalu kemudian yang berikutnya kita membaca sholawat. Di antara sholawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Baru kita ucapkan doa kita. Nah, terkait tadi, terkadang kita doa itu ingin spesifik. Ya mungkin kita berpikir, kan hajat saya ini. Allah tahu nggak? Pertama, Allah Maha tahu keinginan kita. Dan kita boleh membuat spesifik doa kita. Itu intinya untuk apa? Terutama menguatkan tikoh kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah, bahwa kita ini lagi ingin urusin masalah ini, gitu kan? Untuk menguatkan jiwa kita. Tapi sebenarnya Allah Maha tahu. Ya. Ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah lebih mengetahui zat yang menciptakan? Menciptakan kita itu paling tahu tentang keadaan kita. Bahkan saya duduk di sini, bapak-bapak ada duduk di sana, ada di situ, ya. Teteh-teteh di belakang segala macam. Ada yang berpikir begini, ada yang berpikir, semua sudah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Allah tahu. Ya. Tapi kita terkadang perlu untuk memperinci, untuk menguatkan hati kita sebenarnya. Ya. Maka itu pun tidak mengapa, selama tidak berlebihan. Karena pernah salah seorang sahabat, dia menegur anaknya. Ketika dia minta surga, dia spesifik. Ya Allah, berikanlah aku surga yang istana putih di sebelah kanan pintu surga, begini-begini. Lalu kemudian dia tegur sahabat ini. Wahai anakku, janganlah engkau terlalu memperinci masalah doa. Kenapa? Karena takalluf membebani diri sendiri. Cukup yang minta utamanya apa, kebaikan apa, Allah Maha tahu apa yang menjadi baik bagimu, gitu kan? Nah, jadi dalam hal ini boleh tadi ya doa yang paling utama intinya sebenarnya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, karena tidak ada unsur berlebihan. Ya, kalau kita punya masalah kita tinggal cari doa yang datang dari Al-Quran atau As-Sunnah yang kira-kira itu ada hubungannya dengan permintaan kita. Misalnya minta rezeki, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu, dijauhkan dari yang haram. Waqdini min fadlika bifadlika amman siwak. Dan kayakanlah aku dengan karunia darimu, dari memohon kepada selain. Kita minta dihilangkan dari kesedihan. Kita cari mana yang doanya datang dari Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu perlindungan dari ham. Ham ini apa?
keresahan akan sesuatu yang menimpa kita di masa yang akan datang. Kegelisahan. Nanti anak saya sekolah gimana, saya pekerjaan masih begini, rumah masih ngontrak segala macam. Itu ham. Setan buat kita takut banget. Kayaknya nanti gimana? Ekonomi. Kalau sekarang apa? Kondisi ekonomi katanya gitu kan. Semua takut masalah ekonomi. Itu ham. Atau hazan. Hazannya apa? Kegelisahan hati akan sesuatu yang pernah menimpa kita di masa yang akan lalu. Ditinggalkan orang yang dikasihi, ya, pernah disakiti oleh seseorang, masih terasa. Itu hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ham dan hazan, wa minal azzi wal kasal, dari kelemahan dan juga kemalasan. Kemalasan untuk beribadah, ya.